Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman pada kesempatan ini, yuk kita belajar lagi untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman latihan deret angka. Ini adalah video part kedua dari latihan deret angka. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan kalau nanti mau belajar seputar CPNS, cari aja playlist yang judulnya CPNS 2026. Di situ aku akan menghimpun latihan-latihan untuk persiapan TIU, TWK, dan TKP. Di awal aku akan perbanyak latihan TIU, karena kunci dari TIU adalah perbanyak latihan soal dan referensi soal, kayak gitu. Kalau ada yang nyari informasi lowongan pekerjaan sambil nunggu tes CPNS-nya dibuka, bisa cek di bagian postingan. Di situ ada info loker yang teman-teman bisa coba, yang aku peroleh dari teman-teman HRD. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang, teman-teman bisa hubungin aku lewat sosial mediaku di DM aja atau lewat email. Chat aja Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp. Gimana caranya? Teman-teman bisa join secara gratis. Nanti aku kasih tahu caranya gimana lewat DM sosial media atau lewat email. Yuk teman-teman, kita masuk aja ke latihan soalnya. Di sini aku akan display soal. Nanti teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Silahkan cari kertas, buku, ballpoint, pensil. Kalau udah ketemu jawabannya, tinggal di play lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikoreksi nih, misalkan ada yang salah dari soal, jawaban atau pembahasanku, boleh tuliskan di kolom komentar. Yuk kita masuk ke latihan soalnya langsung teman-teman. Silahkan teman-teman latihan soal yang pertama. Dari deret berikut kira-kira mana nih angka yang tepat untuk mengisi titik-titik. Oke, untuk soal pertama jawabannya adalah yang B, minus 2 teman-teman. Aku akan selalu menjelaskan dari POV kiri ke kanan gitu ya teman-teman ya. Ini aku sebut kiri itu sini, kanan itu ke sana gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan ternyata dia perulangan antara tambah 2 tambah 3 minus 9. Tambah 2 tambah 3 minus 9. Berarti di sini tambah 2. Nah, minus 4 tambah 2 berapa? Minus 2. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kalau masih mengerjakan soal, di-pause dulu pokoknya. Silahkan latihan soal nomor 2, di-pause dulu videonya. Tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 2, jawabannya adalah yang D, 69. Dari pola yang udah diketahui, di sini tuh ada apa, teman-teman? Dari kiri ke kanan ya, aku POV-nya ya. Di sini ini plus 5, plus 7, plus 2. Plus 5, plus 7, plus 2, plus 5. Nah, ternyata yang belum ada di sini apa? Plus 2 ya, gitu. Karena di sini kita tahu gitu, sebelum plus 5 itu ada plus 2. Berarti sesuatu ditambah 2 sama dengan 71. Sesuatu itu adalah 69 kayak gitu. Boleh kalau teman-teman POV-nya dari kanan ke kiri gitu boleh gitu. Berarti minus ya gitu ya. Minus 7, minus 5, minus 2, minus 7, minus 5. Berarti ini minus 2 berapa gitu boleh. Oke, silahkan. Soal nomor 3. Pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Teman-teman di sini matanya harus langsung peka pada saat melihat angka begini, teman-teman akan melihat kok di sini ada kemungkinan 3 digit nih, teman-teman ya. 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 digit gitu. Nah, di sini ternyata polanya itu adalah loncat-loncat begini, teman-teman. Ini aku kasih warna beda ya gitu. Di sini kayak perselingan yang saling overlap gitu antara minus 5. Jadi angka yang ratusan ini adalah minus 5, ini minus 5 kayak gitu. Dan di sini adalah minus 6 gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil abaikan aja gitu. Jadi kalau dari kiri ke kanan 972 dikurangi 5 berapa? Ya 967 kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ya. Silakan soal nomor 4 tentukan jawabannya. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E, dia perselingan juga, loncat-loncat juga antara plus 3 dan minus 12. Nah, di sini plus 3, di sini harusnya plus 3 berapa? 63 ditambah 3, 66. Lanjut teman-teman. Soal nomor 5. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Oke, soal nomor 5 jawabannya adalah yang C9. Dia perselingan juga tapi loncat-loncat gitu ya, teman-teman ya. Antara plus 4 dan plus 9. POV ku dari kiri ke kanan ya, tetap ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman dari kanan ke kiri boleh. Di sini kan berarti minus 9 jadi ini, ya kan? Minus 9 jadi ini, minus 9 jadi ini gitu. Sama yang ini, minus 4, minus 4, minus 4. 13 dikurangi 4 berapa? 9. Kayak gitu. Boleh. Jawabannya adalah C. Lanjut, silahkan soal nomor 6. Tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah D16. Ini adalah deret Fibonacci, teman-teman. Intinya adalah begini. Dua angka sebelumnya kalau dijumlah akan menghasilkan angka ketiga gitu. Contoh di sini yang kelihatan 28 tambah 44 itu hasilnya adalah 72 gitu. Begitu juga di sini 44 tambah 72 hasilnya 116. Terus gitu. Ini jumlah hasilnya adalah 188 kayak gitu. Nah, sekarang 12 ditambah berapa hasilnya 28. Jawabannya adalah 16. Kayak gitu. Coba nanti teman-teman bisa browsing kalau belum terbiasa dengan deret Fibonacci gitu. Lanjut, soal nomor 7, tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang E. Dia adalah perulangan, teman-teman. Perulangan antara dikali 2 dikurangi 8, kali 2 kurang 8, kali 2 kurang 8, kali 2. Nah, tinggal kurang 8 doang nih, itu. 272 dikurangi 8 berapa? 264, kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Silakan soal nomor 8, tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang A. POV ku ini tetap dari kiri ke kanan ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada dikurangi 3, di sini kurangi 9. Kurangi 3, dikurangi 9. Kurangi 3, kurangi 9 gitu. Atau kalau teman-teman dari kanan juga boleh kayak gitu. Ini berarti tambah 3, tambah 9. Tambah 3, tambah 9. Tambah 3, tambah 9. Tambah 3, 4, tambah 9 berapa di sini? 13 gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Di semua soalku di sini aku POV-nya aku samain aja kiri ke kanan. Silahkan teman-teman, soal nomor 9, tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang C. Dia perulangan antara tambah 5 tambah 7. Hilang, di sini ada tambah 5 tambah 7. Nah, kayak gitu. Berarti di sini harusnya tambah 5. Jawabannya adalah 46. Lanjut, silahkan soal nomor 10, pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 10, teman-teman. Jawabannya adalah B34. Ini Fibonacci kayak tadi. Nih ya, dua angka dijumlah menghasilkan angka ketiga itu. Satu tambah satu, 2. Satu tambah 2, 3. Terus gini, 2 tambah 3, nih 5 gitu. Nah, tinggal dijumlah aja nih, 13 tambah 21, hasilnya ini gitu. Jawabannya adalah 34. Lanjut teman-teman, soal nomor 11, tentukan jawabannya. Oke, untuk nomor 11 jawabannya adalah yang D3.
di sini ada perulangan, teman-teman. Ini ada tambah 6 kali 2, tambah 6 kali 2, tambah 6 kali 2. Kayak gitu. Berarti sesuatu dikali 2 gitu. Berapa? Jawabannya adalah 3. Kalau teman-teman dari kanan ke kiri juga boleh gitu. Di sini teman-teman akan ngelihat ya, teman-teman ya. Dikurang 6 dibagi 2, kurang 6 bagi 2, kurang 6 bagi 2, kurang 6, ya udah bagi 2 gitu. Boleh. Lanjut soal nomor 12, tentukan jawabannya. Untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang A, dia perulangan juga, teman-teman. Di sini ada sesuatu dibagi 2, dikurang 2, bagi 2, kurang 2, bagi 2, kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ada angka yang gede sama kecil gitu, lihat pola yang kecil-kecil dulu nih, biar lebih enak ngelihatnya ya kan. Kalau misalkan angkanya mirip begini, ini ada 13, 13 nggak usah dilihat, lihatnya yang ini nih, 58 ke 56 gimana gitu. Kan mirip nih, sama kayak ini. 678, 676 gitu. Nggak usah lihat 600-annya. Ini. Lihat aja nih 78 ke 76 diapain. Nah, kayak gitu. Lanjut. Silahkan, soal nomor 13, tentukan jawabannya. Untuk soal nomor 13 jawabannya adalah yang E minus 10. Di sini perulangan antara plus 3 minus 7 plus 3 minus 7 terus plus 3 minus 7 plus 3 minus 7 kayak gitu, jawabannya adalah minus 10. Oke. Silakan kita lanjut teman-teman. Soal nomor 14 boleh di pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 14 jawabannya adalah yang A gitu. Dari mana ini dibagi 2 terus ya, teman-teman ya. Kita bisa ngeliat nih 34 ke 17 ini bagi 2 gitu. Ini ke sini bagi 2, ini ke sini bagi 2 gitu. Kalau teman-teman dari kanan ke kiri ya kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sini kali 2 gitu. Oke, teman-teman kayak gitu. Ini ada yang salah nggak ini jawabannya, teman-teman? Kayaknya ada yang salah deh. Gitu, teman-teman. 272 ada yang salah nggak nih? 272. Nah, ini berapa? Ini 4, ini 4. Di sini nyimpan 1, ya kan? 5. Nah, gitu. Jawabannya adalah 5, 4, 4. Kayak gitu. Ya nggak? Sesuatu dibagi 2 gitu. Bukan 4, 4, 5. Jawabannya adalah ya yang B, teman-teman. Gitu. Tuh aku sendiri yang bikin soal, salah sendiri kan. Jadi jangan terkecoh ya. Berarti ini berapa, teman-teman? 5, 4, 4. Ya, bukan 4, 4, 5. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal nomor 15. Tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 15 jawabannya adalah C, minus 9. Ini dari kiri ke kanan monoton, teman-teman. Jadi ini ada minus 14, minus 14, minus 14. Terus sesuatu dikurangi 14 berapa nih? Jadi negatif ya, minus 9 gitu. Jawabannya adalah yang C. Nah, demikian pembelajaran untuk deret part kedua. Ini mungkin sedikit masukan bagi teman-teman ya kalau mau membaca pola kalau masih kesulitan. Kalau misalkan teman-teman ini buat screening, tapi mungkin sedikit membantu. Kalau ada angka yang dia beranjak naik begini secara kayak datar gitu ya, ini kemungkinan kalau nggak ditambah ya dikali gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada angka yang tiba-tiba turun gitu ya, angkanya tiba-tiba turun, tapi dia nggak loncat-loncat, ini kemungkinan dikurangi atau dibagi gitu ya, secara dikurang atau dibagi gitu, secara merata gitu. Nanti kalau teman-teman ngelihat ada pola yang kayak naik turun gitu, teman-teman. Nah, ini kemungkinan
polanya kombinasi antara keduanya nih, misalkan kayak ada yang ditambah terus dibagi, atau yang ditambah dikurang, tambah, kurang, kayak gitu. Itu mungkin banget ya akan ada pola semacam itu. Terus nanti ada tipe-tipe yang deretnya tuh bertingkat gitu. Jadi kalau teman-teman lihat pola angkanya nggak ketemu, dikejar ke tingkat 2-nya gitu. Nanti aku kasih latihannya deh gitu. Tapi sementara secara umum kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan boleh tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus ya belajarnya.